bareng sama Vici. Dan kali ini kita balik lagi di edisi Ngopi, yaitu ngobrol bareng Vici. Ngopi-ngopi kita kali ini masih nuansanya ngopi virtual ya sayang. Maklum masih ada pandemi, jadi ya udah kita patuhi saja protokolnya kan. Oke teman-teman, kali ini sesuai dengan judulnya yang udah kalian baca, kita bakalan ngobrol barengan sama sahabat aku yang paling ganteng, paling baik, kokok, paling cocok deh pokoknya ya, seantero Bekasi menurut emak babehnya. Bercanda koko. Sesuai dengan judul yang udah kalian baca, Kayuan ini berpindah keyakinan begitu ya. Dan kira-kira ceritanya seperti apa sih? Dan kok bisa seperti itu gitu ya? Dan apa yang terjadi sebetulnya? Udah mistis belum sih? Kayak freak banget gue ya. Tapi sebelum kita lanjut, biar Vici makin tambah semangat buat bikin video dan buat ngundang-ngundang lagi ya bintang tamu yang sangat menginspirasi, makanya cepetan dipencet tombol subscribe-nya biar Vici makin tambah semangat lagi bikin videonya. Cus buruan pencet dulu tuh yang merah ya. Ceklek. Udah, terima kasih. Let's go, kita langsung saja telepon. Ini si Koko gue teleponin kagak diangkat-angkat. Gue curiga nih orang mandi ya kan. Ampun deh gue deh. Kita coba calling sekali lagi ya. Kalau ampe nih orang kagak angkat lagi, kebangetan. Gue telepon lo. Gak diangkat, awas nih. Gue curiga dia orang mandi nih. Mandi nih orang nih. Mandi nih, lu online lo, gak angkat telepon gue lo ya. Gue udah marah-marah nih di sini. Koko, bentuknya landscape Koko, diangkat cuy. Akhirnya gue udah marah-marah di sini dan akhirnya diangkat oleh si laki-laki yang tampan ini. Anda sudah tersadar, Bapak? Sudah. Iya ampun, Koko apa kabar? Baik Vici, kamu apa kabar? Alhamdulillah. Lama banget kita nggak ketemu. Begini aja, seperti yang sudah Anda lihat, aku tidak ada bedanya Ferguson, begini saja. Koko, katanya mau ngajakin aku main. Ayo kapan? Ayo hari ini lah. Hari ini? Ayo, mumpung di rumah kan? Iya, tapi kamu jangan shock ya pas ketemu aku gitu, kayak jangan mendadak. Ya ampun Ci, kok lu kayak gini, jangan kayak gitu ya. Emang gimana sekarang? Enggak, pokoknya nanti aja deh ceritanya itu di belakang layar, jangan di sini. Kayuan nih. I miss you so much ya, so much. Gila, gue peres banget gak sih kak? Semenjak pandemi yang benar-benar nggak pernah ketemu kita ya? Iya, parah banget sih, parah banget. Kita berjumpa tuh dulu gimana sih? Berawal dari tatap langsung ke hati apa gimana sih? Iya. Aduh, jangan kaget, emang kita berdua begitu. Gimana sih kak? Lupa deh, awal kenal kita gimana sih? Awal kenal ya di sekolah. Emang awal ya? mah. Kan, Anda anak band. Terus Eka ngapain ya? Perasaan Eka nggak pernah, Anda Kayuan ya nggak pernah gitu kan? Enggak, ya nge-MC ya nggak sih? Waktu lagi apa sih, pensi gitu ya di sekolah. Oh iya, Anda dan bersama si cacing itu ya? Cacing, apa tuh? Cacing besar Alaska ya? Oh iya, besar Alaska itu band terngehits dulu ya SMK 3. Yoi, anak SMK 3 merapatlah kemari. Gila. Masih ada nggak itu band? Bandnya masih ada nggak? Orangnya sih pada masih ada, bandnya nggak ada. Bagaimana? Orangnya masih ada, bandnya yang udah kagak ada. Iya. Oke, berarti sudah dengan kesibukannya sendiri lah, ada yang udah punya anak ya kan? Oh iya benar. Bapak kapan nyusul pak? Bapak kapan punya gendong ini? Nah, nantilah. Belum sanggup ya? Ya yang pasti punya lah. Oh iya pasti punya. Gak buru-buru. Aduh, ini kenapa sih kalau ngomongin masalah cinta, bos yang satu ini tuh suka agak-agak ngebelokin kemana dulu gitu, agak mager gitu. Kenapa sih? Kenapa ya? Apa aku masih kurang? Kamu gak usah pura-pura gak tahu deh ya. Kontennya emang udah gak penting banget gak sih? Konten gue tuh emang gak jelas banget kak. Oke guys, kita back to topic ya. Kan tadi udah share ya kan dari judul judul yang udah kalian baca. Bosku,
ini bersedia kan untuk kita berbincang terkait masalah ini? Ya, setuju. Maksa. Setujunya maksa. Maksa ya? Setuju maksa. Abisnya gimana sih? Udah janjiannya sama Vici duluan. Mbak, gitu gue kan lihat dia ada di konten sebelah gitu kan. Aduh. Gimana sih abis Vici kan, aduh, padet banget gitu nggak sih jadwalnya? Boro-boro cina. Tapi ya sih bener sih. Ini tuh sebenarnya aku udah taunya dari lama kan ya kak ya. Lama banget. Vici duluan yang tahu kita ngobrol-ngobrol. Iya. Sebenarnya aku tuh salah satu yang dikasih tahu di awal ya kak ya waktu itu. Tapi waktu itu memang aku belum nge-YouTube tuh teman-teman. Terus janjian tuh sama Kak Yuan buat sharing masalah ini. Dulu masih jadi penyanyi dangdut pakai gerobak gitu. Bukan lagi, sibuk banget jangannya Ike ya pak. Kenapa yang dorong gerobaknya? Oh iya benar. Aduh kita benar-benar so sweet banget ya saat itu. Udah jangan gila deh kak. Terus tiba-tiba aku melihat dirimu ada di konten yang sangat ngehits ya pak ya. Bukan lagi terkait dengan ya kontennya ngehits, yang narasumbernya yang enggak. Ngehits dong. Ingat Anda ya udah ngehits pada zamannya loh. Ada anak band yang hits banget dulu. Always sampai hari ini. Dan gimana Anda saat ini? Apakah udah gimana sih sebetulnya kalau di Islam istiqomah ya? Ya gue taunya istiqomah aja deh. Tambah istiqomah makin udah damai. Udah damai. Oh ya bahasanya damai, benar. Ya lo gue takut salah ngomong deh. Dan kalau ngomongin masalah keyakinan, Kak Yuan bolehlah di spill dikit gitu ya. Awalnya gimana sih? Karena aku tahu kan waktu zaman sekolah dirimu adalah seorang muslim gitu. Dan tiba-tiba saat itu kamu cerita sama aku, Vici, kamu tau gak sih kalau Koko tuh udah gini gitu kan? Ayo diceritakan dong lagi gitu. Boleh. Ceritain lagi. Jadi ya gitulah, pada saat itu kan pada suatu hari saya berkokok dulu nih. Enggak dongeng dong Pak, ntar kita ngantuk ini. Oke, jadi kayak gitulah, kayak sebenarnya apa ya, emang kalau dibilang emang aku kan terlahir juga kan dari keluarga yang multi agama kan ya, dimana papaku kan, kamu tahu papaku muslim, mama Buddha ya kan. Terus ya udah kayak sudah terbiasa gitu loh, kayak misalnya dari kecil jadi kayak lebih open minded lah, lebih toleransi gitu loh sama agama apapun ya. Dan saat itu kejadiannya kenapa bisa sampai sekarang, waktu itu sebenarnya lagi nginep sih di rumah teman. Lagi nginep di rumah teman, dan kebetulan dia itu ya Kristen. Dan bukan dia ngajak ya, tapi karena lagi nginep terus dia kayak ngajak, oh ya besok ikut aja. Kebetulan itu hari Sabtu aku lagi main di rumah dia. Ya kan, oh ya besok Minggu ikut aja ke gereja. Kebetulan dia melayani lah di gereja, main musik kan. Ya udah aku dengan berpikir ya udah nggak apa-apa, kayak gitu pengen tahu lah kayak gimana sih ibadahnya gitu kan. Terus kayak dari kecil udah terbiasa kesana kesini ya, jadi lebih toleransi aja gitu. Apalagi kayak sekarang ya sudah banyak lah kan toleransi yang ya di Tuhan, apa ya, konten-konten agama yang bareng-bareng ya kan. Nah jadi itu pada saat itu anehnya saat selesai ibadah itu, yaitu ada yang ngena nih di hati gitu tiba-tiba kan, ada yang ngena. Nah terus sampai ngerasain di satu titik, pokoknya ya ini aku singkatin aja kan, jadi di satu titik itu aku ngerasa kalau hari Minggu ke gereja tuh kayak ada yang kurang gitu. Ya kan, aku ngerasa kalau Minggu ke gereja wah kayak ada yang kurang nih gitu. Bahkan sampai apa ya, kan kebanyakan anak muda tuh di pagi-pagi kan ya, jadi di gerejaku itu. Nah terus kalau sore itu biasa kayak orang-orang tua, oma-oma, opa gitu ya kan. Tapi kadang karena ada rasa kalau hari Minggu tuh kayak ada yang kurang kalau nggak ibadah, sampai kalau pagi lagi ada kegiatan aku belain
sore gabung bareng orang-orang tua, bareng oma-oma, opa. Oh gitu, tapi Yang penting maaf nih, aku potong. Tapi waktu itu yang dianut masih Islam apa udah pindah? Masih, oke. Jadi pada saat itu sholat iya, kerja iya. Oh. Gitu. Gue mau ketawa takut dosa, men. Sebenarnya enggak juga, jadi saat itu ya udah kan sampai akhirnya aku berpikir nggak bisa nih kayak gini terus, harus pilih satu. Benar. Ya kan, nggak bisa sholat iya, gereja iya gitu kan. Emang kalau berdoa berpikirnya wah Tuhannya dua nih. Kalau lebih dijawab. Benar. Ntar bingung kayak yang mana gitu ya pulangnya. Iya juga. Nah terus ya udah deh sampai ya itu kayak yang aku ceritain gimana ya dapat mimpi ya kan, dapat mimpi kalau kayak jiwa aku tuh di tengah-tengah antara Muslim dan Kristen gitu. Setelah dapat mimpi itu tiba-tiba sakit, Cici. Oh jadi bukan sakit dulu ya, tapi mimpi dulu baru sakit. Iya, dapat mimpi itu terus dapat mimpi itu terus tiba-tiba sakit lumayan lama. Dan ya sakitnya itu kayak orang tipes, tapi kan kalau tipes itu pagi biasa aja, malamnya panas. Nah aku kebalikannya. Tuh, nah udah gitu itu sekitar 2 mingguan, hampir 3 minggu deh setelah penyakit itu selesai, tiba-tiba ini aku nggak bisa nengok, terus tiba-tiba ada benjolan di leher, ya kan? Ada benjolan di leher itu sekitar 3 harian nggak bisa nengok, pokoknya nggak enak deh di leher. Akhirnya cek ke rumah sakit dan ternyata katanya kelenjar getah bening dan harus dioperasi. Innalillahi. Dan ya udah habis itu akhirnya ya kayak ceritalah sama pendeta lah di gereja gitu kan, koko rohani. Kayak dia juga kan nanyain kok nggak pernah datang lagi. Terus ya aku cerita sakit gini. Terus dia bilang ya udah berdoa aja. Terus pertama dia bilang ya gitu, jangan ragu untuk gunain kata-katanya dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Dan malam harinya yaitu aku berdoa pertama kali menurut ajaran agama Kristen. Padahal belum dibaptis ya? Belum ya, dibaptis? Belum. Oke. Jadi di saat itu aku berdoa karena sebelumnya kan masih kayak terus ngalamin pergumulan gitu kan. Ya kan, apalagi dari kecil Muslim, ya kan. Benar. Terus ya pergumulan itu sekitar setahunan lebih lah pergumulan, sampai pada titik itu saat lagi sakit. Terus dia udah berdoa pertama kali menurut ajaran agama Kristen, dan di doa juga aku nggak minta sakitku sembuh atau apa, enggak. Aku cuma ini jadi kayak nanya Tuhan kalau kamu benar ada, tunjukin sesuatu, bikin aku percaya. Aku mau percaya nih, tapi kalau memang benar engkau ada dan hidup, tunjukin sesuatu, bikin keraguan-keraguanku hilang, gitu. Terus ya kayak aku nggak ada doa buat minta sakit aku disembuhin atau apapun itu, cuma ngomong gitu doang di doa aku, kayak buat keraguan-keraguanku hilang. Ya buat aku percaya nih, aku mau percaya sama kamu kalau engkau benar Tuhan dan hidup, tunjukin sesuatu. Terus ya udah dari situ aku berdoa tutup hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan paginya aku dibikin speechless. Kenapa tuh? Tiba-tiba ya itu pas bangun kan, kayak sebelumnya tidur tuh kayak nggak nyenyak lah, kalau orang lagi sakit kan tidur bangun. Tapi pas malam itu tidur nyenyak banget. Udah gitu tiba-tiba pas pagi bangun tuh badan benar-benar kayak sehat banget, kayak nggak ada sakit-sakit. Terus kayak benar-benar di refresh gitu, enteng gitu ya, enak banget. Terus tiba-tiba bisa nengok, dan pas aku pegang benjolannya udah nggak ada sih. Dan di situ aku langsung kayak dingin, speechless. Terus di saat itu kayak oke, Tuhan, aku percaya. Baru malam doa nih, paginya udah kalau kita bilang kan kayak mukjizat. Iya. Dan sedetik ya. Di saat itulah gitu. aku mutusin untuk percaya sama Tuhan. Berarti tahun berapa itu? Itu tahun 2017 awal. 2017 awal. Dan akhirnya 2017 itu mutusin untuk pindah ya. Di 2017 juga aku mutusin. Itu
dibaptis dan ngomong ke orang tua mau dibaptis gimana tuh? Nah itu, jadi ngomong saat itu cuma sama mama. Itu kan kayak ngomong sama mama, karena kan waktu itu kayak mama juga nanya lah, kok kayaknya dilihat-lihat kamu udah gak pernah sholat deh gitu. Itu padahal maaf ya, mama kan juga Buddha kan, mama Buddha kan, ya papa yang Muslim kan. Cuman memang toleransi di keluarga Kayuan ini setahu aku memang sangat tinggi banget teman-teman. Jadi itu cuman memang Kayuan ini yang beda juga gitu, nggak ngikut mamanya, nggak ngikut papanya juga, tapi menemukan mukjizat itu sendiri gitu kan. Nah terus waktu itu pas ditanya mama kenapa nggak sholat, jawabannya gimana tuh? Waktu itu nggak jawab, tapi mama bilang terserah kamu mau pilih agama apapun, yang penting saat kamu pilih kamu fokus gitu loh, kamu fokus, kamu taatin agama itu, tanggung jawab gitu ya. Di saat itu ya udah tuh bilang tuh ya kan, bilang kalau ngerasain ini itu, terus yang kayak tadi yang sakit segala macam aku ceritain ke mama kan, ceritain ke mama kayak gitu. Di situ pas aku bilang mau mutusin diri untuk dibaptis, mama juga sempat rada kecewa Bici. Padahal aku pikir kan awal dia bilang nggak apa-apa nih. Iya. Tapi pas kita putusin, dia kayak ada rasa kecewa, nggak kecewa katanya kan. Kecewanya kenapa kalau pindah nggak ikut mama. Iya benar, pastilah itu yang jadi berjolak dalam batin orang tua ya. Ya aku bilang ya kan, ini bukan karena orang gitu loh, aku pindah keyakinan bukan karena seseorang, bukan karena orang lain, tapi karena dari hati Yuan sendiri. Aku bilang ngomong begitu, karena kalau Yuan pindah keyakinan karena orang lain ya kan, kalau Yuan kecewa sama orang tersebut, Yuan juga bisa kecewa sama keyakinannya tersebut. Tapi ini aku pikir benar-benar pindah dari kemauan aku sendiri, dari hati aku sendiri gitu. Waduh, terus setelah itu adik-adik gimana tuh? Kan adik-adik juga kan Muslim kan? Iya, nah ada yang ikut nggak atau gimana tuh? Enggak, jadi dan kebetulan ya sampai sekarang tuh masih ya aku sendiri yang Kristen. Tetap sendiri. Dan terus kayak ya pada saat itu yang baru tahu cuma ya mama doang. Awal juga mama juga kayak nggak setuju, tapi ya itulah aku kasih paham segala macam, dan ya karena emang aku dekatnya sama mama kan, jadi lebih banyak ceritanya ke mama. Nah terus bokap gimana? Ngamuk nggak tuh? Itu sempat belum tahu kan, dan kayak kalau misalkan minggu mau ibadah, kita bilangnya ke bokap mau main musik ya gitu kan, tapi kan emang bener main musik. Iya sih, itunya iya juga sih bener. Cuman dia nggak tahu kalau itu kan puji-pujian pak. Iya kan. Jadi bohong dulu musik, tuh. tapi kan seenggaknya nggak bohong kan, kita bener main musik. Oke baiklah. Bertahan berapa lama tuh? Kayak belum ngobrol sama bokap, dan mama pun sempat ini bilang, kamu kapan mau ngomong sama papa gitu loh, ntar kalau mau ngomong mama bantu juga gitu. Ini udah keputusan kamu, dan ya kayak belum siap kayak gimana sih ya, ibarat kata kalau sama orang tua apalagi bokap kayak ada rasa segan gak sih ya kan Pici? Iya pasti. Kayak ada rasa takut lah, apalagi yang ya kita tahu ya kan. Iya. Ini juga bukan hal yang sepele loh. Sama minoritas. Iya, ini bukan hal yang sepele. Ya kan? Pasti berat banget. Sampai pada waktu itu kayak bokap tiba-tiba tuh ngomong lah, mau ngomong empat mata, waduh ada apa nih gitu kan. Terus ya udah tuh kayak ya udah diajak ngomong, ya udah ditanya deh kayak kamu ya udah nggak pernah sholat gini. Terus selama ini setiap hari Minggu kemana ya, mungkin papaku juga curiga kan, kayak mencium bau-bau ya. Tiap minggu anakku pergi baju rapi terus nih, kemana nih? Iya. Cewek dia kagak punya katanya kan. Oke lanjut. Baju rapi mulu nih, cewek nggak punya. Terus udah gitu ya udahlah ya kan. Dan saat itu aku kayak yang benar-benar udah diem doang, tapi dan akhirnya ternyata bokap udah tahu tuh. Ternyata nggak tahu juga dia tahu dari mana, tapi katanya sempat bilang tahu dari orang lain, dan nggak tahu juga taunya dari mana. Dan sampai akhirnya ya udah aku bilang, karena kan sebelumnya itu kan emang
apa ya, hubunganku sama papa emang kurang baik, Kurang baik. ya kan. Tapi di saat itu aku cuma ngomong sama papaku, ini loh, karena Yuan terima Tuhan Yesus, Yuan percaya Tuhan Yesus, Yuan ikut Tuhan Yesus, Yuan bisa maafin papa dan bisa terima kalau papa ini papa Yuan lagi. Gitu. Dan di saat itu ya kayak bokap juga nangis, terus kita juga apa ya udah gitu. Jadi akhirnya kayak bokap bilang, kamu udah yakin sama keputusan kamu, tapi kalau kamu yakin sama keputusan kamu sekarang, papa udah gak mau tahu urusan kamu lagi. Dia bilang gitu, kamu udah gak mau tahu urusan kamu lagi, kamu urus diri kamu sendiri. Dan sempat kayak aku pengen dikirim ke pesantren pada saat itu. Maksudnya masih ada Terus upaya ya, untuk buat balikin lagi ya. Ya, terus tapi ya aku bilang ya aku udah yakin. Sampai akhirnya ya, waktu itu sempat diusir Ci. Sama bokap diusir. Iya. Oke. Sampai diusir dan ya itu aku sempat tinggal di gereja selama 1 tahun. Setahun lamanya? Iya, parah ya. Iya, aku kira cuma sebulan 2 bulan, Pak. Mohon maaf. Ternyata Anda mengungsi itu 1 tahun. Dengan hidup sendiri, maksudnya kayak ya udah gue kerja nyari duit sendiri, gue ngehidupin diri gue. Dan waktu itu kebetulan kan masih kuliah kan. Dan lagi gimana tuh? Akhir-akhirnya lagi nyusun skripsi. Kan nyusun skripsi nggak di rumah gitu kan, di luar. Dan ya udah di gereja aku tinggal jadi full timer. Kalau ibarat kita bilang itu full timer, jadi ada ibadah apa kita ikut, kita ya ikutin setiap hari lah, tertib sana. Tapi kalau masalah pembayaran kuliah, orang tua masih tanggung jawab, nggak dilepas? Kebetulan ya kayak hampir dari dulu pun kayak mungkin di sekolah juga kan, kadang aku juga suka berandil juga sih dalam keuangan aku sendiri gitu. Kayak nggak minta sama orang tua sih. Jadi emang ya udah benar-benar mereka bilang nggak mau tahu itu, ya udah akhirnya mereka benar-benar nggak mau tahu. Iya, jadi aku kayak cuma kontekan tuh pada setahun itu pas aku lagi nggak di rumah tuh, udah sama rumah doang gitu kontek-kontekan. Ya ampun, sedih banget. Aduh, aku baru tahu guys. Tapi Kak Yuan sadar gak sih waktu itu? Jujur ya, waktu itu kan bener-bener bikin gempar juga ya Pak ya. Gempar persosmedan lah. Persosmedan di kalangan kita-kita, maksudnya teman-teman sekolah dan lain-lain. Bahkan ada beberapa juga yang nanya sama Vici. Ya sedangkan ya kita juga nggak deket-deket amat sama dirimu, ya kita mana nggak tahu gitu kan. Cuman ya ngobrol paling lewat sosial media Instagram doang. Tiba-tiba banyak yang nanya, Ci, lu tahu Ci, Kak Yuan kayaknya pindah deh katanya gitu kan. Iya, lihat kok di Instagramnya gitu kan. Iya gitu, gimana sih ceritanya, yang mana gue tahu dalam hati gitu kan. Terus tiba-tiba ada kesempatan ketemu dan ya ternyata dirimu memutuskan untuk pindah keyakinan itu. Wow, itu makanya baru pertama terjadi deh. Tapi percaya gak sih ada beberapa teman-teman yang kayak, ih kok si Yuan kayak gitu ya gitu, malah jadi ngelenceng apa segala macem. Kak Yuan pernah dengar ada omongan gitu gak sih, nyampe ke kuping? Mungkin ada, tapi aku nanggepinnya enggak yang gimana ya. Aku kayak ya contohnya kayak yang di channel sebelah ya kan, aku juga bacain tuh komen-komennya kan. Dan mungkin orang berpikir aku kesel atau apa, tapi aku bacain komen malah ketawa-ketawa Vici. Oh ya? Emang ya, aku malah kayak ketawa-ketawa, saya tahu sih emang ada tuh orangnya. Kayak aku coba berpikir, loh dia tahu apa, kenal juga enggak, dan yang ngalamin aku gitu kan, yang jalanin aku, mereka nggak tahu apa-apa gitu. Jadi aku bacanya kayak sambil senyum-senyum aja, ketawa-ketawa, terus kayak malah netizen yang pada ribut kan. Iya benar, saling-saling jawab-jawab. Udah bacanya jadi kayak baca komik jadi. Ya Allah, ijen sih ya udah gitu, wajar lah, mereka juga nggak kenal hidup gue gitu. Tapi kalau kayak teman-teman Kak Yuan, ada nggak tuh yang jadi kayak ngejauhin Kak Yuan atau ngomong negatif? Jadi puji Tuhannya tuh nggak ada yang ngejauhin. Jadi tapi kayak ya udah, jadi kayak kita malah bercanda-canda aja gitu, kayak pas awal-awal banget mereka tahu. Dan ya nongkrong lah sama anak-anak sekolah juga dulu kan, nongkrong kan. Terus kayak mereka cuma bilang, yuk nggak ingat apa dulu pas zaman kita sekolah nih, kalau setiap kita sekolah yang selalu jadi imam. Gimana? Putus-putus Pak. Halo? Sorry. Halo? Iya, jadi dia bilang Gimana? Yuk nggak ingat apa dulu pas zaman kita sekolah ya kan.
lu yang selalu jadi imam gitu. Iya. Ya itu ledekan anak-anak sekolah, banyak pasti gitu. Ya, salah. Terus Jadi jawabnya ya apa ya, dan mereka kayak ya jadinya kita kayak jadi kayak udah kita bercanda aja gitu. Tapi Kayuan tersinggung nggak? Kayuan tersinggung nggak? Enggak pernah tersinggung gitu loh, kayak bener-bener ya udah jadi kayak bercandaan kita. Justru apa ya, sebenarnya itu yang bikin indah sih kalau kita ngerti toleransi. Terus saat bercandaan bukan buat menyinggung tapi benar-benar ngerasa happy, ya itulah tahu keindahannya toleransi. Tapi ada nggak momen yang dimana Kayuan tuh ngerasa kayak, ih gila gue sakit hati nih gara-gara setelah pindah gitu ternyata gue kecewa nih, gue sakit hati. Ada nggak? Pernah ngerasain gitu nggak? Kalau misalnya bilang kayak sakit hati atau kecewa, ya gini loh, jadi sebelum aku untuk putusin pun ya, saat aku mau putusin untuk percaya pun tiba-tiba kayak gini, aku dengar suara gitu loh. Ya aku dengar suara, ya dan sekarang aku sadar bahwa suara itu suaranya Tuhan, ya kan. Jadi dia ngomong gini, kamu yakin mau ikut aku? Ya, ikut aku tuh gak enak. Dia bilang kayak gitu. Dan di saat itu ya aku benar-benar putusin untuk keyakinan aku, dan aku percaya, dan ya benar emang ya itulah. Jadi sebagai kita yang minoritas ya kan, terus ya emang gak enak. Dan itu pun ya di Alkitab juga kan dibilang kan kayak kita memikul salib, apapun itu kita menerima penderitaan. Dan itu yang aku alamin. Tapi di saat aku ingat kata-kata itu dan aku udah yakin dan aku udah ngerasa besarnya kasih Tuhan sama aku jalaninnya happy gitu loh. Kan kayak aku sempet dikucilin juga ya kan, bener-bener kayak dijauhin sama keluarga dari papa. Iya. Gitu. Jadi saat ada waktu kayak acara keluarga gitu, keluarga papa, bener-bener aku ada di situ tapi nggak diajak ngobrol, nggak dianggap kayak aku nggak ada. Iya. Gimana bertahan dengan kondisi yang kayak gitu kurang lebih ya setahun lebihan lah ya. Sekarang udah enggak kan? Sekarang udah udah balik lagi, saling normal. Udah biasa aja semua. Apa yang menguatkan Kayuan untuk gue tuh tetap keluarga kalian, dan gue akan tetap mencoba untuk baik walaupun gue udah beda sama kalian, istilahnya gitulah. Tapi kan kalian mau gimana pun ya bukan bekas saudara, kalian tetap saudara. Ya, jadi gini kan, dan ya puji Tuhannya saat aku diusir pun aku nggak yang kayak luncang lantung atau kayak malah makin nggak jelas kan hidup aku. Dan puji Tuhannya aku saat diusir dan saat itu aku tinggalnya di gereja. Ya jadi justru aku malah lebih dalam lagi gitu loh, untuk belajar, untuk mempelajarinya, untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan sampai di satu titik aku berpikir aku nggak bisa nih kayak gini terus, aku harus pulang ke rumah gitu loh. Jangan sampai gini, aku berpikir jangan sampai karena aku pindah dan aku ikut Tuhan Yesus, orang melihat jelek aku, apalagi keluarga aku. Jangan sampai berpikiran tuh karena Yuan pindah, tuh karena Yuan ikut Tuhan Yesus, lihat kelakuannya jadi kayak gitu, gak peduli sama orang tua. Jadi pikiran itu yang aku buat aku harus balik nih, aku harus tunjukin buah aku. Jadi kalau kita kan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen itu di dalam kehidupan rohani kita, jadi kita harus berbuah dalam kehidupan kita, harus menampil harus memberi yang terbaik lah dalam kehidupan kita kan. Jadi saat itu ya udah aku yang turunin egoku, ya udah aku pulang, dan saat itu ya masih didiemin. Ya udah aku yang ajak ngobrol, aku pelan-pelan aku ajak ngobrol, aku yang deketin lah gitu. Jadi PDKT-annya bukan sama cewek, PDKT-annya sama keluarga. Iya benar. Makanya PDKT sama ceweknya jadi terkesampingkan ya Pak ya. Ada yang lebih penting di PDKT. Gile, bukan lagi loh si bapak yang satu ini. Tapi sampai hari ini gimana perasaannya? Ya enggak, sebenarnya gimana ya, saat aku udah yakinin, di saat itu kayak aku lebih cari tahu lagi gitu loh. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dalam hidup aku gitu kan. Karena kalau di Indonesia itu keyakinan benar-benar apa ya, sensitif banget gak sih? Ya kan. Jadi ya udah kayak lebih pelajarin, aku perdalamin, dan aku ngerti maksudnya Tuhan dalam kehidupan aku, purpose-nya apa, aku kayak lebih yakin aja gitu. Jadi terserah sih orang mau berpikiran apa ya kan. Dan ya kalau emang agama itu yang dia yakinin, keyakinan itu yang dia yakinin, ya udah gitu loh, kalian pelajarin aja,
kalian perdalam gitu, nggak usah usik keyakinan orang lain. Kalau aku bilang sih kayak gitu kan. Jadi kan kebanyakan dari kita maunya ikut campur urusan orang, ya kan. Tapi ya kalau aku bilang ya kayak gitu. Jadi di saat itu aku juga kayak udah yakin, aku udah putusin, ya udah. Jadi kalau di aku tuh ya kan, ya ada juga lagu lah kayak Christ is enough for me gitu kan, not turning back gitu. Jadi ya udah, buat aku tuh saat ini Kristus sudah cukup buat aku. Jadi mau orang bilang apa, orang mau berpikiran apa, ya aku yang rasain, aku yang alamin, aku yang hadapin, aku yang jalanin, ya kan. Hebat sih, itu kan hal yang sangat besar dan gimana ya, perlu keyakinan yang mantep banget kan untuk bisa ngelangkah ke situ. Iya. Tapi dirimu ya karena memang itu tadi datang dari hati ya, datang dari hati. Dari hati, Dia, karena emang dari kemauan sendiri. Beda sama kalau misalnya kita diajak orang. Betul. Tapi ini bukan gara-gara si teman yang waktu itu ngajak ke gereja kan? Bukan kan? Justru malah temanku yang sekarang ngajak, kita udah beda gereja, udah dia malah nggak tahu masih ibadah apa enggak. Terima kasih banyak udah mau berbagi cerita, pengalaman. Sehat selalu ya Koko. Sama, kamu juga sehat-sehat ya, apalagi kondisi sekarang kan. Ya udah, kita udahan dulu nih berhubung waktu mau menjelang maghrib ya saya. Kita akan lanjut lagi nanti. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi buat konten bareng ya Say. Kita jalan-jalan kayak apa kek. Kalau PPKM udah berlalu. Siap. Pokoknya cincai-cincai. Sekali lagi thank you Koko. See you next time. Iya. Sehat terus, sukses. Bye-bye. Bye. Ketemu lagi di next video ya. See you and bye-bye.